Errol Iba, dia tuh dari PSBS Biak. Dia cerita manajemen tuh masih aja nunggak gaji para pemain dan ofisial udah 4 bulan katanya. Nih gua objektif, gua The Jack juga, tapi kita objektif aja. Klub gua ini juga pernah gagal bayar pemain. Negara jangan turun tangannya ketika pemainnya baru menang 6-1 dari Malaysia habis itu dibawa ke Sistana, nggak gitu. Tim itu kan berlaga di Liga 1 sedang mengusulkan ganti nama. Jadi Isen Mulang. Isen Mulang tuh artinya apa tadi? Pantang mundur ya. Ribuan penuh itu GBK dan buat Boboto Bandung pembuktian kalau mereka bisa ke Jakarta. Sementara Jakarta nggak bisa ke Bandung. Katanya pernah sih aman-aman di tengah jalan di stop juga polisi. Ya kita balik lagi nih di gudang bola. Rumahnya para pecinta sepak bola. Jadi yang benar gimana ya? Rumahnya para pecinta sepak bola atau gudangnya para pecinta sepak bola? Gimana Ben menurut lu Ben? Rumah aja sih. Rumah ya. Ya rumah kita di gudang ya. Rumahnya para pecinta sepak bola. Rumahnya para pecinta sepak bola. Jadi rumah kita ada di gudang nih. Jadi kalau dia gudang garam, rumahnya isinya garam. Betul. Gitu. Isinya sepak bola ini. Sekarang kita sebelum kemana-mana ini ada cerita utama, ada cerita sampiran. Nah, kita ngomong dulu nih. Ini kemarin kalau pada denger Errol Iba, dia tuh dari PSBS Biak. Dia cerita manajemen tuh masih aja nunggak gaji para pemain dan ofisial udah 4 bulan katanya. Sejak Februari 2026 atau waktu Liga masih jalan. Cuma setahu gua bukan cuma dari Februari, kalau nggak salah dari tahun lalu juga mulai nggak kebayar tuh. Itu ada pemain asing malah yang secara demonstratif pulang cuma bawa kantong kresek. Walaupun menurut gua, iya gitu pakai kantong kresek gitu. Tapi ya mungkin bisa aja terjadi kan. Dulu juga pernah ada pemain, aduh siapa tuh ya Persis Solo yang nggak kebayar gajinya. Diego siapa gitu, main Persis Solo yang dia meninggal dalam keadaan tidak digaji dan kemudian agak sulit tuh dipulangkan. Diego Mendieta kalau nggak salah namanya. Ya ingat gue sekarang. Diego Mendieta main, aduh, bener nggak Solo FC mana gitu ya. Pokoknya adalah dari satu klub Indonesia yang nggak. Kalau lu mungkin lebih tahu atau lebih inget dari gue, lu boleh lah nambahin sini. Diego Antonio Mendieta yang nggak ada hubungannya sama Gaiska Mendieta. Nah dia ini meninggal saat masih aktif bermain di Indonesia dalam keadaan gajinya waktu itu nggak kebayar apa ya, cukup lama loh itu. Ada sekitar 6-8 bulan dia di Persis Solo apa Solo FC? Persis Solo ya? Persis Solo versi Liga Indonesia waktu itu. Ini kita nggak boleh lupa sih, kasus-kasus ini sering terjadi. Bahkan di klub yang sebesar Persija, kasus, nih gue objektif, gue The Jack juga, tapi kita objektif aja. Klub gue ini juga pernah gagal bayar pemain. Walaupun sih udah diselesaikan pelan-pelan. Ini yang paling baru dan ini modus yang sering kali terjadi. Semen Padang beberapa pemainnya atau mungkin semua, beberapa lah sebutnya beberapa musim lalu belum terbayarkan. Lalu Semen Padang berganti manajemen. Ketika pemain yang musim lalu nanya mana hak gua, gaji gua, manajemen yang sekarang bilang, kita ini berganti manajemen, silakan minta ke manajemen sebelumnya. Ya artinya manajemen yang baru yang kayaknya sih di bawah perusahaan yang sama bilang bahwa mereka menolak mereka tidak bertanggung jawab terhadap gaji yang belum terbayarkan oleh manajemen sebelumnya yang ini kalau gua nggak salah ya ada di bawah perusahaan yang sama. Jadi sebetulnya gimana ya yang benar ya maksudnya kalau gua melihat harusnya ada dari Departemen Tenaga Kerja turun misalnya. Ada bantuan lah, asosiasi pemain tuh misalnya APPI kan, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, itu layak lah melakukan pembelaan. Dulu zaman presidennya kalau nggak salah Ponario Astaman apa Bang Pamungkas. Pokoknya sekjennya waktu itu Valen Jebret itu cukup Spartan tuh berusaha untuk menyelesaikan hak-hak yang tidak terbayarkan ini. Itu rame banget tuh. Dia bahkan waktu itu sempat ngobrol tuh kami tuh. Waktu gue bilang gaji pengen gede-gede, dia bilang nggak gitu Cuk melihatnya. Banyak pemain yang gaji di bawah UMR. Banyak pemain gaji kecil-kecil. Lu kan ngomongin liga atas. Ya itu betul sekali. Jadi kejadian ini ternyata nggak cuma
di level atas saja. Tadi gue sebut tim atas semua tuh. Ada Persis Solo di musim yang lama ya, bukan yang musim ini. Semen Padang, Persija Jakarta yang selalu jadi tim gede. Persija Tangerang juga pernah ngalamin. Jadi di bawah dia bilang itu banyak juga kejadiannya. Nah ini memang butuh nih asosiasi pemain profesional untuk nge-push nih. Dibantu sama negara harusnya. Ya negara harus turun tangan. Negara jangan turun tangannya ketika pemainnya baru menang 6-1 dari Malaysia, habis itu dibawa ke Sistana. Nggak gitu. Begini-beginian juga mesti dibantuin. Ya semoga bisa selesai lah ya. Semoga bisa dibayarkan dan semua berbahagia. Yeah. Terus ini ada lagi nih berita. Ini berita menarik nih. Tadi gue coba telepon temen gue. Karena temen gue ini menjelaskan. Adiasa FC ini kan tadinya Farmel FC. Dibeli berganti nama jadi Adiaksa FC. Adiaksa FC lolos ke Liga 1 bareng sama Garuda Yaksa. Kalau Garuda Yaksa tetap di Liga 1. Adiaksa FC bersepakat untuk pindah kandang. Tadi mau ke Palangkaraya gitu, ke Kalteng. Lalu kemudian tim itu akan berlaga di Liga 1 sedang mengusulkan ganti nama jadi Isen Mulang. Isen Mulang tuh artinya apa tadi? Pantang mundur ya. Ini bahasa Dayak Ngaju artinya pantang mundur. Jadi Isen Mulang kalau disetujui di Kongres PSSI akan berlaga di Liga 1 nih di musim besok. Nah, lucunya nih yang gue dengar pakai tadi lagi ini tapi lagi coba konfirmasi nih, kan tiba-tiba orangnya telepon. Gue katanya Adiaksa FC-nya sendiri. Jadi Adiaksa FC yang ke Liga 1 license-nya diambil oleh pihak Kalimantan Tengah yang kemudian dengan materi pemain yang kurang lebih sama akan di Liga 1 namanya Isen Mulang. Kemudian Adiaksa FC-nya sendiri membeli Bekasi City FC. Dan ini nih tim yang kurang lebih sama akan berlaga di Liga 2 sesuai tempatnya Bekasi City. Walaupun karena kemarin gue sempat dengar percakapan lucu ya. Adiaksa FC lolos bertanding udah 3 musim Liga 2 melulu. Karena katanya mereka lolos juga tuh yang sebelumnya. Ya ini bukan presiden sih. Tapi ini sebuah situasi yang menarik di negara ini. Dulu lagi mungkin udah pernah lah. Tapi yang gue paling ingat Persija Timur dibeli sama sosok dari Palembang. Jadi namanya Sriwijaya FC. Lalu tadi kan Persija Timur punya kandang ke Solo habis itu ke sana jadi Sriwijaya FC. Lalu kemudian Persisam Samarinda sekarang namanya jadi Bali United. Lalu ada Persikubar kalau nggak salah itu dipakai untuk jadi Persebaya tandingan. Lalu kemudian jadi PS Tira. Terus apa ya sekarang Bayangkara pokoknya Bayangkara atau apa gitu. Pokoknya untuk kayak gitulah. Ini yang paling baru Malut United pindah ke Jawa Tengah. Yang nggak paling baru, bareng tuh sama Isen Mulang tadi. Tapi ya apakah presiden ini terjadi mana-mana? Gue sih nggak tahu. Gue taunya cuma ini ada, cuma cuma terjadi di Indonesia aja. Mereka ganti-ganti nama, tapi ganti-ganti nama tidak membuat mereka turun di Piala Presiden. Nah ini seru juga nih. Piala Presiden itu dulu pernah jadi kayak pre-season terbesarnya di Indonesia. Itu segitu bermutunya tuh. Tahu tanda kutip tahu enggak? Jadi waktu itu pernah, lu kan tahu nih Persib sama Persija selalu musuhan. Supporter Persib nggak bisa ke Jakarta, supporter Persija nggak bisa ke Bandung. Sama gitu. Persib lolos final Piala Presiden. Diamankan Jakarta, dijagain semua tempat supaya supporter Persib bisa datang ke GBK rame-rame. Bukan soal supporter Persib Viking Bobotoh atau apa-apa itu datang ke Jakarta, kalau gue sih. Itu tandanya kalau pihak keamanan bekerja dengan baik, siapapun bisa berangkat nonton away. Kan udah 2 musim nih, 3 musim? Kayak 2 musim deh. 3 ya, sejak Kanjuruhan lah. Ada larangan nonton away. Yang ya kita tahu lah ada yang datang away. Tapi larangan away itu kan jadi kayak, apa ya, kalau keamanan kerja buktinya ketika Persib Bandung ke Jakarta di final Piala Presiden. Bisa ribuan penuh itu GBK dan buat Bobotoh Bandung pembuktian kalau mereka bisa ke Jakarta. Sementara Jakarta nggak bisa ke Bandung. Katanya pernah sih aman-aman di tengah jalan di stop juga polisi. Nah, tujuannya pramusim itu apa sih? Pramusim itu tujuannya kan sebetulnya untuk
matengin komposisi. Ini kemarin Persija kalah nih dengan komposisi baru. Kelihatan masih nyoba-nyoba pemain. Nyobain pola, nyobain metode latihannya jadi apa enggak, adaptasi pelatih dengan squad. Mungkin juga kalau perlu nyobain skema permainan, cara main yang cocok apa. Sintayong baru musim ini pegang tim di Indonesia, berarti buat Persija dia sedang nyobain bagaimana bermain di liga nanti gambarannya gimana. Beberapa pelatih kan nggak terlalu cocok kayaknya di klub. Indra Safri hebat banget tuh 19. Pernah bilang Bali United, ya gitu-gitu aja. Targetnya persiapan memang. Tapi kenapa semua kayak pengen juara dan kayak usahanya bahkan bisa lebih gede daripada juara liga. Gue menduga jawaban utamanya adalah soal hadiah. Hari ini sih hadiah Liga 1 ya I-League lebih tinggi, 10,5 M kalau nggak salah. Sementara hadiahnya Piala Presiden 6 M. Tapi pernah di suatu waktu, ya paling beberapa tahun yang lalu, hadiahnya Piala Presiden lebih gede daripada hadiah Liga Indonesia. Itu memang membuat semangat memenangkan pertandingan yang gede. Tapi di kita tuh sering berbanding kan berlebihan. Dulu kalau tahu ada pemain Arema namanya Emilio Serge, sampai patah kakinya dihajar sama Bio Paulin di laga preseason. Ini laga preseason ini banyak sebenarnya dulu kita. Dulu kita punya Piala Menpora, ada Piala Gubernur. Dulu Jakarta punya Piala Emas Bang Yos. Nah sekarang Piala Presiden dari 2016 atau 2015 ada terus. Apakah sampai hari ini akan ada terus? Dan kedepannya ada terus? Moga-moga akan ada terus. Ya, harusnya semoga sepanjang Bang Ara masih siap berkontribusi, Piala Presiden ada terus. Dan kalau ada terus, harusnya ini bisa jadi ajang yang pas gitu buat meracik tim gitu. Nah kalau ditanya apakah juara pramusim kandidat juara liga, kayaknya enggak juga ya. Waktu itu Persija pernah tuh juara pramusim, disambut udah kayak juara liga. Ketika jadi juara liga, sama juara liga, tapi nggak langsung. Kalau nggak salah 2 musim sudahnya deh. Memang tidak ada jaminannya, tapi memang semua pemain dan manajemen semangatnya pasti akan memenangkan laga ini. Dan orang kita kan, orang Indonesia kita punya kecenderungan semua pertandingan adalah final. Jadi wajar kalau bahkan preseason pun dianggap penting. Yang gue tau teman-teman gue berangkat kok ke Surabaya buat nonton Persebaya lawan Persija. Terus trofi ini penting gitu. Kalau misalnya skemanya bagus, syukur bisa jadi juara. Besoknya lebih percaya diri menghadapi musim. Iya kan? Ada yang bilang gimana strategi gitu. Ya strategi bisa disimpan atau enggak. Persija kemarin sempat mau turun dengan pemain EPA. Itu pemain muda. Usia muda gitu, kompetisi usia muda kita U19. Yang kemudian gagasannya kayak ditolak. Kayaknya ditolak karena resminya Persija bilang bahwa pemain EPA-nya akan berlaga di kompetisi lain, di turnamen lain. Maka diturunkanlah tim utama. Tapi sekarang gini nih, kalau Persija menurunkan tim EPA, lalu misalnya Persib atau Persebaya nurunin tim EPA, TV-nya masih ditonton orang nggak? Kan beda lah nonton Persija lawan Persebaya tim utama, pasti rame. Ini tadi gue bilang teman-teman gue jalan ke Surabaya, TV rame. Kalau yang main tim EPA, apakah masih rame? Seberapa penting buat supporter? Supporter selalu menganggap penting. Bagi supporter ini sih ya kalau buat gue pribadi penting sebagai ukuran tim lu hari ini di mana. Apalagi kemarin kan Persija di nomor 3 nih. Besok bisa seperti apa? Dengan sponsor jersey baru, pelatih baru, materi pemain baru, dengan squad yang praktis harganya cukup mahal. Nah, siapa? Stepan Loncar itu kan dibayar cukup mahal. Apakah dia mampu mendongkrak prestasi Persija? Nah, semua kan penasaran nih. Nah, kalau misalnya ekspektasi ini akan jadi bumerang atau enggak, ya kita lihat. Tapi tuntutan tuh pasti ada. Tuntutan supporter pasti tinggi. Kalau manajemen kacau balau atau gagal menghadirkan kemenangan, supporter pasti komplain. Soal resiko cedera misalnya, ya kayak tadi, Emilio Sergi itu sampai 1 musim nggak main, patah kaki soalnya. Terus kalau kondisi fisik, kalau menurut gua justru ini gimana pelatih bikin program supaya ketika liganya mulai, pemain-pemainnya ada di level yang diinginkan gitu.
kondisi 100%. Nah, itu yang mesti dicari. Jadi kadang yang dinilai sebetulnya bukan hasilnya, tapi pelatih nyiapin program apa sih? Ini kan persoalan program kan, ya kan? Program permainan, skema permainan, kombinasi pemain, dan juga membiasakan pelatih baru dengan timnya, tim baru. Apakah pemain baru cepat menyatu gitu misalnya? Atau misalnya nih beberapa pemain kan baru, yang pasti kan mereka butuh mampu minimal berbahasa Indonesia. Karena penerjemahan bisa 2 kali kan, dari Sintayong Korea, JJ Korea ke Indonesia. JJ belum tentu nyediain ke bahasa Inggris kan. Belum tentu nyediain ke bahasa Bosnia atau Jepang. Jadi mesti mesti cepat bahasa Indonesia lah. Kalau terus ada yang nanya, bentrok dengan Piala AFF gimana? Ya balik lagi, kan pre-season. Pre-season berarti dia bukan turnamen resmi. Turnamen yang ada di agenda tapi bukan turnamen resmi. Kalau kata pelajaran kita sekolah dulu, kepentingan negara ada di atas segala-galanya. Nah, berarti beberapa pemain penting klub-klub ini dilepas untuk ikut tim nasional. Rizky Ridho misalnya. Beberapa hasil nih ya yang udah kelihatan nih. Ini kan mainnya di 2 tempat, ada di Bandung, ada di Surabaya. Persib tuh menang 1-0 lawan Arema FC. Apakah ini kemampuan terbaiknya Persib? Mungkin enggak. Persib cukup impresif musim lalu kan. 3 musim lah impresif. Kan juara 3 kali. DPMM tuh Brunei 2-2 lawan Tampines Rovers Singapura. Lalu di Surabaya tuh ada 2 match yang cukup menarik. PSMS Medan, ini Liga 2 kan, kalah dari Port FC. Nah, terus tadi udah ulang-ulang nih, Persebaya Surabaya menang atas Persija Jakarta. Itu malah gol bunuh dirinya Pankov nih. Mungkin Pankov capek apa gimana ya, atau dia mungkin, ya itu tadi mungkin bahasa Korea atau bahasa Indonesia belum bagus, salah arah nembak, bisa aja begitu. Nah, sekarang di grup A nomor 1 Persib, di grup B Persebaya. Nah, ada gunanya apa enggak juara? Ya ada gunanya lah, hadiah uang kan, masa nggak ada gunanya? Kalau melihatnya mau dilihat dari beberapa sudut, ada yang bilang mental juara terbentuk, ada yang bilang kepercayaan diri bertambah, lalu antusiasme supporter itu udah ada dari awal, terus ini jadi modal, sekarang bisa menang, masa liga ke depan nggak bisa menang, gitu. Tapi ada juga yang bilang nggak terlalu penting, karena liga jadi berlangsung lebih panjang. Karena konsistensi juga lebih penting daripada trofi kayak beginian. Terus banyak contoh juara pramusim yang gagal tapi malah bagus di kompetisi utama. Tapi kalau menurut gua, seluruh dunia tuh punya mekanisme sendiri-sendiri tuh untuk pre-season. Bahkan kalau liga-liga Eropa mereka bikin kayak World Club Cup gitu kan, pre-season. Ntar mainnya di LA, mainnya di Milan, mainnya di New York ada. Sampai Brazil kalau nggak salah di Sao Paulo. Main juga di Singapura juga main. Nah, jadi memang sebetulnya pre-season perlu untuk beberapa hal. Mau coba pemain yang masuk dan menghasilkan uang yang penting. Nah, ini kita kalau mau ke Inggris dulu nih dikit nih, agak loncat nih. Untung nggak disuruh langsung ngomong bahasa Inggris. Kalau di Inggris yang juara Community Shield justru nggak bakal juara Premier League. Besok Community Shield siapa? Juara-juaranya dua-duanya enggak Arsenal ya. Tapi City lawannya Arsenal. Nah, berarti yang mau jadi juara Premier League bakal ini dong, ngalah dong ya. Kasih aja lah udahlah, biar aja deh. Nah, City lawan Arsenal. Yang ditunggu-tunggu orang sebetulnya Arsenal lawan Arsenal sebetulnya. Tapi susah kejadian. Jokesnya tua sekali. Iya, udah nggak tahu udah nih. Begitu ya, pramusim menyenangkan lah, tapi nggak ada jaminan juara pramusim bisa jadi juara liga. Karena juara liga lebih panjang, juara liga tuh bukan lari sprint kayak maraton. Lu mesti tahu di 10 kilo pertama ngapain, 10 kilo kedua ngapain, ketiga ngapain. Lalu apakah di 10 kilometer keempat mau ngegas atau enggak? Itu ada strategi sendiri, sama kayak maraton. Kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya tim lu gagal juara pramusim, ya santai aja lah. Liga utamanya kan belum kejadian. Yang dicatat oleh sejarah kan sebetulnya
justru jadi juara liganya kan. Nah gitu. Jadi itulah kalau lu mau tahu apakah pramusim jaminan sukses atau enggak atau ada hal lain yang lebih menentukan, jangan diomongin sekarang semua. Nanti ada di episode selanjutnya. Gitu ya Kak.